Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat dikasihi Tuhan, kita akan memasuki ibadah minggu ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi kuat merupakan suatu perjuangan, yaitu perjuangan iman untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan kehidupan, sehingga kita tetap teguh serta setia kepada Tuhan. Marilah kita akan mengangkat litani dari Mazmur 84 ayat 5-6 dilanjutkan dengan ayat 10-13. Jemaat bagian masuk. Mazmur 84 ayat 5-6 dan 10-13. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat menggadaikan ziarah. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kasih Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan dengan melambungkan pujian Kidung Jemaat 362 bait pertama sampai dengan kedua. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu baiknya Tuhan pada hidup kita. Dengan kasih yang tulus mampu mengampuni setiap pelanggaran kita, sebagaimana di dalam firman-Nya.
sejauh timur dari barat. Demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mazmur 103 ayat 12. Saudara-saudara, karena itu marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa pribadi untuk mengaku dosa kita. Ya Allah, Bapa kami, Maha Pengasih dan Pengampun, inilah pengakuan kami atas segala kelemahan, kesalahan, dan dosa kami. Kiranya oleh rahmat-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan, ampunilah kami dan mampukanlah kami untuk memiliki kehidupan di dalam kasih-Mu. Di dalam Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap orang percaya yang mau mengaku akan setiap pelanggarannya, maka Tuhan berkenan untuk memberikan anugerah serta petunjuk hidup baru, sebagaimana dinyatakan di dalam surat Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11 yang demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara jemaat dikasihi Tuhan, berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kini marilah kita akan mengingat kasih-Nya melalui persembahan yang telah kita kumpulkan dengan memperhatikan firman-Nya sebagaimana dinyatakan di dalam surat Tesalonika yang pertama bab pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dengan penuh sukacita persembahan yang kita hanturkan ini akan kita iringi dengan Kidung Jemaat 450 bait pertama sampai dengan ketiga. Hidup kita yang benar.
kita bersama-sama akan menundukkan kepala kita. Kita akan memanjatkan doa syukur, syafaat, dan mohon pertolongan di dalam pelayanan Sabda Tuhan untuk menerima sakramen perjamuan. Tuhan Allah kami yang besar, Engkaulah Tuhan yang penuh dengan kasih setia, yang senantiasa memberikan kekuatan bagi setiap orang yang mau tinggal di dalam Engkau, hidup di dalam firman-Mu, melekat erat dengan Engkau, sehingga seperti kami pada saat ini pun merasakan bagaimana kami tetap hidup, kami tetap ada, meskipun dinamika kehidupan senantiasa silih berganti menerpa kami. Dan kami merasakan keselamatan bahkan damai sejahtera oleh karena-Mu. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih, dan inilah persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerima dan layakkanlah di dalam pekerjaan-Mu yang agung mulia untuk menyatakan hadirnya kerajaan-Mu melalui kehidupan kami, gereja Tuhan yang Engkau utus untuk memberitakan dan menyaksikan kepada lingkungan kami, kepada dunia di sekitar kami. Bapa, karena itu kami juga mempersembahkan seluruh hidup kami, seluruh pekerjaan kami, seluruh pelayanan kami sebagai gereja-Mu. Layakkan pakailah kami semua Tuhan, muliakanlah nama-Mu melalui kehidupan kami. Tuhan, kami mendoakan buat kehidupan bangsa dan negara kami dalam segala aspeknya. Kiranya kami senantiasa semakin menjadi kuat dan kami menjadi bangsa yang terus bertumbuh. Kami senantiasa dapat memiliki kemajuan yang semakin hari semakin membawa kesejahteraan yang adil, yang mensejahterakan secara benar bagi seluruh insan masyarakat kami ini. Khususnya Tuhan, dengan program vaksinasi untuk mengentaskan sakit penyakit yang melanda seluruh masyarakat Indonesia ini, kiranya Tuhan berkati, Tuhan berkenan untuk memakainya sebagai karya penyelamatan yang Kau berikan kepada kami melalui kebijakan pemerintah dengan upaya berbagai macam hal, baik dengan vaksin maupun himbauan untuk melakukan aturan di saat pandemi ini dengan baik, dengan disiplin, sehingga semuanya Tuhan akan semakin dapat menekan dengan signifikan apa yang menjadi harapan kami untuk segera terlepas dari sakit penyakit ini. Berkati para pemimpin kami, berkati pula tenaga medis, berkati pula para aparat maupun pamong masyarakat, pemerintahan yang terlibat di dalam kebijaksanaan yang baik ini, sehingga akhirnya kami semakin cepat untuk terentaskan dari penderitaan sakit penyakit ini. Tuhan, kami mendoakan kesiapan hati kami pada saat ini untuk menerima pelayanan sabda-Mu, sekaligus menjadi dasar kami untuk menerima sakramen perjamuan sebagai sarana pemeliharaan iman kami yang Tuhan berikan kepada kami. Inilah kami Tuhan, siapkan hati dan mampukan hati kami agar hidup kami senantiasa berpadanan dengan kehendak Tuhan. Roh-Mu yang kudus kiranya hadir tengah kami, mampukan kami untuk mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemberitaan firman kita pada saat ini terambil dari Injil Yohanes 6 ayat 56 sampai dengan ayat 69. Sekali lagi, pemberitaan firman pada saat ini kita terima dari Injil Yohanes 6 ayat 56 sampai dengan 69. Demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga
Barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncang imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Injil Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di era pembangunan modern ini di mana-mana khususnya di daerah perkotaan selalu dan banyak kita lihat, kita jumpai, kita temui bangunan-bangunan pencakar langit yang kokoh dan di dalamnya karena ditopang oleh bangunan beton yang kuat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bangunan beton menjadi kuat di sini tentunya kuat terhadap segala hal, bahkan dengan waktu yang relatif lama, baik itu terhadap terpaan angin badai, terhadap topan, terhadap air, terhadap panas terik maupun dari dinginnya udara. Nah, kekuatan ini sesungguhnya bukan karena beton itu ada batu-batu yang keras saja, atau bukan karena memang dari batu-batunya yang keras, tetapi sesungguhnya juga di situ karena ada tonggak besi sebagai penyangga yang kuat, serta ada semen yang merekatkan semuanya menjadi formula yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bisa menjadi gambaran kita pula sebagai gereja di dalam perutusan. Sesungguhnya apapun yang terjadi sebagai terpaan kehidupan kita, gereja mestinya harus tetap kuat bila selalu ada di dalam Tuhan. Seperti pada pokok pemberitaan firman Tuhan yang kita terima pada saat ini dengan tema kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes 6 ayat 56 sampai 69. Dan di situ kita melihat disaksikan tentang Yesus Sang Mesias atau anak manusia yang seringkali disebut sebagai Kristus itu
mengajar pada suatu tempat ibadah di daerah Kapernaum. Di sini Yesus memberikan kritik, namun sekaligus juga memberikan suatu ajakan kepada setiap umat Tuhan agar hidup bukan hanya karena kepentingan yang bersifat praktis, bahkan cenderung pragmatis secara lahiriah karena adanya kebutuhan materi, ekonomi, ataupun juga karena adanya kepentingan-kepentingan diri pribadi maupun golongan. Namun di sini Yesus justru menandaskan untuk mendasarkan kehidupan itu karena adanya kebenaran atau di dalam firman Allah yang terjelma di dalam dirinya sebagai Allah Sang Sabda yang hidup, yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan di mana keberadaan kehadiran Allah Sang Sabda yang adalah Yesus Kristus itu berkarya dan memberi teladan kepada setiap orang agar senantiasa dapat menjadi insan yang kuat di dalam meraih mewujudkan kesejahteraan hidup di dunia ini di tengah-tengah berbagai macam kenyataan yang menerpa kehidupan sebagai dinamika kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini kita melihat bahwa Yesus mengungkapkan maksud pentingnya itu dengan menggambarkan fungsi keberadaan dirinya sebagai anak manusia, sebagai Mesias atau Sang Kristus di tengah dunia ini dengan roti yang turun dari surga sebagai kurban tebusan dalam rupa daging dan darah. Sekaligus di situ juga menjadi kiasan akan makanan serta minuman yang benar-benar makanan maupun minuman yang sejati yang diberikan untuk kehidupan dunia. Dan nilai dari keberadaannya di dunia itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki sifat yang sebetulnya sangat jauh berbeda dengan doktrin materi tentang makanan yang mentradisi di dalam ingatan kehidupan umat pada waktu itu, sekaligus menjadi kebanggaan mereka yang sesungguhnya hanyalah fana adanya. Dan juga di situ jelas karena sesuatu yang bersifat fana tidak bisa untuk memberikan daya kreasi untuk kehidupan maupun hidup itu sendiri. Jadi jelas apa yang menjadi maksud yang benar, yang baik, yang mulia, yang agung dari Tuhan melalui apa yang diungkapkannya pada dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga, yang juga adalah daging dan darahnya yang diberikan untuk hidup dunia ini. Nah, masalahnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dinyatakan oleh Yesus itu jelas ada reaksinya, menimbulkan sebuah reaksi, yaitu menghancurkan sendi normatif. Sendi normatif yang bersifat semu yang selama ini telah mengakar dan sulit atau bahkan sakit apabila itu terusik. Maka dampaknya Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan ada dua, yang positif dan yang negatif. Yang negatif pertama, ini menganggap pernyataan Yesus itu tidak masuk akal. Dan tadi diungkapkan dengan sesuatu yang sangat keras. Dan pada akhirnya di situ memperlihatkan ada suatu reaksi, yaitu memperlihatkan kelemahan bagi mereka yang akhirnya tidak tahan kemudian meninggalkan Yesus di dalam proses kepemuritannya. Sementara yang positif, yang kedua Bapak Ibu, justru pernyataan dari Tuhan Yesus ini menyadarkan, mampu membuka atau menyingkapkan adanya kebenaran Tuhan yang hakiki, yang sesungguhnya memberikan harapan di dalam kebenaran yang penuh, dengan daya, dengan kekuatan untuk menang, bahkan memulihkan, mengubah kehidupan menuju kesejahteraan tiada akhir di sepanjang hayat setiap insan. Dan inilah tampaknya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan,
yang disadari dan dapat dilihat oleh ke-12 murid yang pada waktu itu ditantang oleh Yesus, apakah juga mereka tidak mau mengikuti mereka yang pergi meninggalkannya. Dan mereka tetap teguh, mereka tetap mau tinggal bersama-sama dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, dalam hal ini kita bisa melihat dayanya ketika ke-12 murid itu pada akhirnya menyadari dan mampu terus bertahan di dalam Tuhan, di dalam Yesus yang adalah sabda yang hidup itu, di mana pada akhirnya apa yang mereka alami ketika pada waktunya mereka menjalankan tugas perutusan mereka dari Allah hingga sampai akhir hayatnya. Bahkan ketika mereka pun harus mati, tetapi mereka tidak pernah terkalahkan semangat dan niatannya dari apa yang menjadi kebenaran perutusan yang dia terima. Mereka mampu, mereka kuat karena di dalam Tuhan hidup erat melekat di dalam Yesus Kristus, bukan karena sekedar kecerdasan ataupun kemampuan fisik mereka. Di sini mereka senantiasa erat melekat di dalam firman Allah Sang Sabda dengan buah-buah yang terus lestari bahkan hingga akhir zaman nanti. Dan itu juga menjadi bagian dari kehidupan kita gereja saat ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, sekali lagi gereja untuk menjalani hidup perutusannya agar tetap bisa lestari, maka tidak ada cara yang lain. Maka gereja harus kuat di dalam Tuhan, tidak mengandalkan dan melihat seberapa mampu, seberapa hebat pada dirinya, tetapi bagaimana dia sebetulnya sebagai gereja harus taat kepada firman Tuhan. Dia senantiasa melekat di dalam Yesus Kristus, Allah Sang Sabda, melekat erat dan tak terpisahkan dalam seluruh aspek kehidupannya sebagai upaya untuk menghayati dari hari-hari dan kehidupannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, pada akhirnya dengan apa yang kita terima sebagai kebenaran pada saat ini, mari kita kiranya dapat mencamkannya, membatinkannya di dalam hidup kita, bahkan pada akhirnya berbalik menjadi sebuah refleksi, menghidupi apa yang menjadi kebenaran itu dengan apa yang bisa kita kerjakan sebagai perutusan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, baik di dalam kemitraan kita, di dalam pergaulan kita, di dalam persekutuan kita, di dalam profesi kita, di dalam tugas-tugas kita, dan di dalam pelayanan serta bakti kita, apapun wujudnya, sehingga di situ kita akan tetap mampu mewujudkan kerajaan Allah damai sejahtera yang nyata sepanjang waktu di tengah dunia, dan tetap memiliki jalan-jalan, kekuatan-kekuatan untuk terus mewujudkannya, karena kita kuat di dalam Tuhan. Dan akhirnya melalui sakramen perjamuan ini kita disegarkan untuk bisa lebih kuat lagi, lebih nyata lagi mewujudkan keyakinan kita, hidup kita yang senantiasa harus melekat erat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita bersaat teduh, menyiapkan diri masuki sakramen perjamuan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena di hari ini Engkau ingatkan kami ketika Engkau menyatakan dirimu sebagai roti hidup yang turun dari surga, dan itu adalah personifikasi dari pemberian-Mu yang total untuk kehidupan kami sebagai suatu kebenaran sekaligus teladan akan firman-Mu yang menyelamatkan, yang telah menebus kami. Maka hari ini Tuhan, ajarkan kami untuk benar-benar semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, hidup melekat di dalam Kristus, mau melakukan apapun yang menjadi sabda kebenaran-Mu, sehingga di tengah berbagai macam dinamika hidup yang tidak akan pernah ada habisnya,
dalam kehidupan kami. Kami akan tetap terus melangkah, kami akan tetap terus berkarya, bahkan kami akan tetap terus untuk berbuah dari Tuhan, untuk menyatakan keindahan hidup, keindahan damai sejahtera dari Tuhan, keselamatan yang membawa sukacita bagi semua orang. Dan hari ini Tuhan, kami akan menerima sakramen perjamuan menjadi sarana pelarian iman kami, menyegarkan hidup batin jiwa kami, semangat kami. Maka kami mohon Roh-Mu yang kudus senantiasa mengobarkan apa yang menjadi niatan kami semuanya di dalam kesetiaan kepada Tuhan, untuk hidup melekat dalam seluruh aspek kami kepada Tuhan, sungguh-sungguh dapat kami jalani hanya dengan oleh karena pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita mempersiapkan diri masuk di dalam sakramen perjamuan. Kita memperingati akan karya kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus yang menebus dosa kita. Sakramen perjamuan pada saat ini yang kita lakukan didasarkan di dalam perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Di dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam sakramen perjamuan ini, maka kita senantiasa diingatkan akan 4 makna penting. Pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan dari Allah bagi manusia. Kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga kepunyaan Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan sempurna di surga sebagai wujud sempurnaan akan keselamatan yang kekal di hadirat Allah. Dan yang terakhir, sakramen perjamuan menunjukkan serta mengingatkan akan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus yang juga telah bangkit, naik ke surga, dan akan datang yang kedua kalinya. Oleh karena itu, mari kita memeriksa, menguji diri kita masing-masing sekali lagi dengan bertanya di dalam diri kita demikian: apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita ada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan sendiri serta usaha sendiri kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi dosa, sehingga kita sungguh-sungguh membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskan kita dari dosa? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh yakin kepada Allah yang telah menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita
sungguh-sungguh bertekad untuk menyerahkan diri agar dapat hidup sesuai dengan firman-Nya. Dan yang terakhir, apakah kita juga sungguh-sungguh bertekad senantiasa bersedia menjalani hidup baru dengan penuh syukur atas anugerah penyelamatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali segenap dosanya serta memohon pertolongannya agar dapat melaksanakan semua yang menjadi perintah Tuhan. Kini marilah kita menundukkan kepala kita di dalam doa, memohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan saat ini menjadi sarana pemeliharaan iman percaya kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan kami juga senantiasa akan memiliki pengharapan perjamuan yang sempurna di surga sebagai wujud kesempurnaan yang kekal di hadirat Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan kita telah tersedia roti serta anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Marilah saat ini kita kembali mengingat Tuhan Yesus yang telah naik ke surga dan meneguhkan di dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa memelihara kehidupan iman percaya kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, roti yang dipecahkan ini menjadi lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah sambil ingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai korban tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, anggur yang ada di dalam cawan ini lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah, minumlah, sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai kurban tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, karena saat ini kita telah diperbolehkan untuk menerima berkat di dalam sakramen perjamuan ini sebagai kesempatan kita kembali untuk mengingat akan kasih Tuhan yang besar dan memberikan pengharapan, kehidupan, serta pemulihan. Karena itu, mari kita memuji Tuhan di dalam jiwa kita yang demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan hari ini telah meneguhkan iman kita. Karena itu mari kita akan menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan segera undur dari tempat peribadatan ini untuk menjalani perutusan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Undurlah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya. Mari kita melangkahkan kaki kita di dalam perutusan Tuhan dengan diiringi Kidung Jemaat 370 bait pertama dan ketiga. Ku mau berjalan dengan juru selamatku.